يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang pemahaman wahdatul wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hikam, hikmah ke-14. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi asrarih fid dharain amin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'al mukawwana wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Kita baca gaul syarih dulu. Kenapa muncul ucapan yang sangat luar biasa ini? Ini masalah besar ini masalah yang di aulia itu yang berhasil mengamalkan ini itu jadi wasil. Bagi aulia yang mengamalkan ini tidak kuat, jadi majdzub, malah di beberapa kasus sampai dihukum mati. Bagi orang yang akalnya ketika memahami ini terpeleset, jadi tersesat. Yang tersesat ini dibagi dua lagi. Tersesat untuk diri sendiri, atau yang naudzubillah banyak kasus di mana-mana menyesatkan murid-muridnya. Saya lumayan paham masalah ini sebab pernah saya tahun berapa itu sama Habib Muhammad kakak saya itu, waktu itu yang ikut sama kita itu Pak Kuku Darul Hadis. Itu kita sampai sowan ke kiai, ke habaib-habaib untuk menerangkan tentang masalah ini, sebab ada beberapa dalil yang konon katanya berasal dari Darul Hadis dipakai padahal tidak. Masalah apa? Masalah wahdatul wujud. Qala syarih thumma syara'a rahimahullahu yatakallamu ala syai'in minal ma'arif linashtil murid hatta yudrika dhalika dhawqan
fatakallama ala wahdatil wujud allati ufridat bit-ta'lif. Sayyid Ibn Athaillah itu dari awal hikmah sampai 13 hikmah itu kan luar biasa itu. Wah, ibarat orang dipukuli habis-habisan sampai jatuh-jatuh. Yang ingin mengamalkan ya, yang ingin mengamalkan, yang merasa kalau dirinya sakit, maksud saya itu. Kalau yang membaca hikam orangnya merasa sehat, ya tidak merasakan apa-apa. Kalau orangnya merasa sakit, waduh, saya kalau sudah baca hikam, padahal saya bukan jenis orang yang merasa sakit, sedang-sedang saja. Itu rasanya kayak ditelanjangi, terus kayak dituding. Udah sampai mana kamu ini? Wah, hikam ini betul-betul membuat orang malu. Betul-betul membuat orang merasa tidak punya apa-apa. Betul-betul memasukkan faham la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahibul hikam, kata syarih, tahu bahwa si pembaca ini merasakan apa ya yang saya takbirkan tadi itu. Udah nyaris nggak kuat sudah. Saya harus bagaimana? Mau kemana ini? Nah, karena itu beliau hibur ini. Thumma syara'a rahimahullah yatakallamu ala syai'in minal ma'arif. Beliau mulai berbicara sedikit tentang ilmu al-ma'rifah linashtil murid. Supaya murid jadi giat lagi. Hatta yudrika dzalika dzaugan, sehingga dia bisa mendapatkan pemahaman ma'rifat itu secara dzauqiyah, merasakan di batin. Fatakallama ala wahdatul wujud. Maka beliau berbicara tentang wahdatul wujud. Masalah wahdatul wujud ini allati ufridat bit ta'lif. Sampai banyak ulama-ulama mengarang khusus tentang wahdatul wujud. Kalau lughahnya ufridat disendirikan bit ta'lif dengan karangan. Terutama bagi santri yang nantinya akan apalagi yang akan buka pesantren, yang punya majelis taklim saja harus faham betul ma huwa fahmu wahdatul wujud. Bagaimana pemahaman wahdatul wujud. Memang tidak selalu terjadi, tapi kadang muncul ini. Memang kalam Sayyid Ibn Athaillah yang ini nih, yang al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fih. Ila akhir al-kalam, ini sering dipakai dalil untuk urusan wahdatul wujud. Sebelum saya baca, saya ingin memberikan muqaddimah dulu tentang pemahaman wahdatul wujud sepemahaman saya. Bagi yang ingin lebih luas, baca saja kitab-kitab tauhid ulama una tentang wahdatul wujud. Banyak, bahasa Indonesia, bahasa Arab apalagi. Bahasa Indonesia boleh dicari di pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sering saya suruh itu. Kiai Sirajuddin Abbas dan lain-lain. Jadi wahdatul wujud itu setahu saya ada 3 pemahaman. Pertama, pemahaman wahdatul wujud yang benar. Apa wahdatul wujud yang benar itu? Yang dipakai oleh ulama una, terutama ahlu thariqah itu, cari saja di thariqah Qadiriyah dan lain-lain ketika memberi makna la ilaha illallah. Itu biasanya di sebelahnya ada la maujuda illallah. Itu wahdatul wujud itu. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maksudnya apa?
Yang sahih ini, yang sahih, yang dipakai oleh Syekhuna Abu Yahya kan sering itu. La mawjuda illallah. Saudara Imamul Habbar, Habib Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir, jami'ul awliya. Itu mereka pasti pakai la ilaha illallah bi makna la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman yang benar itu begini. Jadi kalau mereka berjalan kaki gitu, itu sudah merasakan dzauqiyah per detik bahwa jalannya mereka itu dijalankan Allah. Ini yang harian dulu. Ketika mereka mengajar per detik, umpama ngajar 1 jam, per detiknya itu betul-betul merasakan la muallima illallah. Mulai keluarnya ucapan, melihat wajah pendengar, ini paham belum, ini kurang paham, ini tidak paham. Itu betul-betul merasakan Allah semua ini. Yang menggerakkan pikiran pendengar, Allah. Yang menggerakkan bibir waktu berbicara, Allah. Kalimat-kalimat kata per kata yang keluar dari mulut disampaikan ke hati pendengar, yang menyampaikan Allah. Bedanya ukuran pemahaman per kepala dari pendengar yang membeda-bedakan Allah. Itu dzauqiyah dirasakan terus itu. Itu makna la mawjuda illallah. Kalau mereka tidur, mulai detik pertama merasakan mengantuk, tambah mengantuk, sampai terlelap, sampai tidur, ini Allah semua ini. Nah, isi qulubul arifin itu seperti ini. Semua. Hanya jelas beda magam. Beda kadar ukuran, beda kadar dzauq, itu jelas. Kalau itu sih jelas. Tapi rata, kalau belum merasakan ini, belum arif billah, belum dzaiq bi'ulumil qaum. Dzaiq itu dzauqiyah itu. Saya pernah diberi keterangan oleh ba'du masyayikhina, lihat itu orang-orang majadzib itu kalau makan, lain itu, nikmat kita. Saya yang pernah lihat sendiri itu waktu Habib itu yang majadzub di Gondang Legi dulu, almarhum Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Makanannya sederhana sekali, kamarnya sangat sederhana, jenis makanan sederhana. Cuma saya tidak pernah melihat orang nikmat makan seperti itu. Limadha hadha? Sebab sudah merasakan la mawjuda illallah. Benar-benar, ya Allah, nikmat gitu. Dia merasa seperti disuapi Allah. Wahdatul wujud ini boleh dibilang ibarat orang sekolah itu lulus sudah, begitu merasakan ini lulus. Tapi ternyata ini luar biasa untuk arifin, ada juga yang terpleset. Terplesetnya dua macam ini, ada terplesetnya saking nikmatnya pemahaman itu sehingga akalnya itu nggak kuat, tidak kuat, terlalu nikmat, tidak kuat, sampai nggak ingat apa-apa di situ saja, sampai tangannya gerak tidak sadar, kakinya gerak tidak sadar, jalan tidak sadar, sudah ingatnya cuma ke situ aja. Ini yang diistilahkan wali-wali majdzub. Mereka benar di anfusihim, untuk diri mereka.
Tapi haram diikuti untuk ghairuhum. Ini salah kaprahnya ini orang-orang di sini. Kadang-kadang orang majdzub dijadikan guru, dijadikan mursyid. Mereka tidak sholat, ikut tidak sholat. Waduh. Mereka jalan-jalan sampai nggak tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa ikut jalan maghrib. Dan itu saya tahu di beberapa daerah terjadi, alasannya ikut habib, ikut syekh, ikut wali. Nggak ngerti ini majdzub, mereka sedang kemana, sedang tidak ingat apa-apa ini. Jadi jelas ya, wahdatul wujud itu memang ada di qulubil arifin, yang kuat disebut kamil. Jadi batinuhu hanya ingat Allah, la mawjuda illallah. Zahiruhu yu'allim, yudarris, yu'ashir ahlahu, tetap normal. Ini yang harus diikuti dari para mursyid, para masyaikh yang kamil-kamil ini. Kelompok kedua yang tadi saya terangkan itu wahdatul wujud yang benar untuk dirinya, tapi karena terlalu nikmat di situ tidak boleh diikuti, haram diikuti. Sebab syariat mereka itu tidak terpakai tanpa sengaja, tanpa mereka sadari. Makanya biasanya kan si majadzub itu ada yang sampai mati majadzub, ada yang sampai wafatnya, ada yang hanya sekian tahun, ada yang hanya sekian bulan, ada yang hanya sekian hari. Nah, kalau yang tidak ada awam tuh biasanya begitu sadar mereka mengqadha yang terlewat, umpama Ramadan, qadha puasa Ramadan, sholat, qadha sholat, dan lain-lain. Itu begitu. Yang terakhir, pembagian yang ketiga, ini yang kacau. Mereka ketiga mempelajari wahdatul wujud. Saya tidak mengatakan akalnya tidak kuat. Yang tepat itu akalnya salah paham. Salah paham. Setelah salah paham, yang kaku-kaku ya tetap memegang dengan kesalahpahamannya itu, dengan pahamnya yang salah. Yang orangnya wataknya tidak kaku, ya bisa jadi taubat. Tergantung masing-masing. Ini saya kalau ingat ini agak cengkel. Saya pernah menghadapi langsung urusan ini. Wah, susah itu. Sebab mereka ahlu wahdatul wujud yang tersesat ini menganggap pemahamannya benar, kita yang salah. Jadi ketika mereka mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan itu, saya pernah lihat itu. Golongan mereka yang mendengar azan itu, kayak inti lihat orang-orang menikmati musik gitu. Mau musik pop, mau musik barat, kan tenggelam, dzauq. Merasakan nikmat dengar musik itu kayak begitu. Tapi pemahamannya keliru. Pemahamannya apa? Jadi gini, wahdatul wujud yang keliru ini, mereka membagi mawujud jadi dua bagian saja. Sebetulnya benar kalau pemahaman kita, ya. Ini yang saya lagi cerita ini yang keliru nih, jangan diikuti nih. Mereka membagi mawujud jadi dua. Allah, pembagian kedua al-alam. Itu malah kalau lagi ngajar itu ditulis di papan ini. Allah, sebelahnya al-alam. Nah, Allah ya udah jelas Tuhan ya. Al-alam ini apa saja selain Allah. Ini masih sahih seperti pemahaman kita. Wahdatul wujudnya mana? Allah dan alam huwa sama saja. Jadi semua yang ada di alam ini, pohonkah, binatangkah, orangkah, laki, wanita, maaf ya, kotoran-kotoran, maaf, air-air kencing, sampah, wah itu Allah itu.
Semuanya itu dijadikan satu di dalam pikiran kita itu. Semua mawjud min jannah wa nar wa arsh wa kursi, semuanya ini. Itu semua Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan ini sudah menjadi faham loh yang berakar. Apapun itu Allah. Ini wahdatul wujud yang sesat dan menyesatkan. Keliru dan membikin keliru orang lain. Gila dan membikin orang gila. Ini faham bahaya ini wahdatul wujud yang seperti ini nih. Dan sampai detik ini masih di alam dunia ini masih ada di negara-negara ya otomatis yang negara muslim atau yang banyak orang Islamnya ya. Kalau orang kafir ya nggak ada paham wahdatul wujud. Di Indonesia juga masih ada. Ya Allah, nasallallahu alaihi. Anda mendengar dari saya ini mungkin akan merasa, masa sih kok bisa begitu? Tapi iya, ini begitu udah dipelajari, apalagi yang mengajarkan aliran wahdatul wujud yang sudah tenggelam di dalam pemahaman itu dan sudah meyakini betul itu pemahaman benar disampaikan, wah terpleset. Apalagi kan ada bantuan syaitan di situ. Syaitan wal iblis wal abalis ikut hadir di majelis wahdatul wujud mereka, mendorong masuk di pikiran-pikiran para pendengar, fadallu wa adallu. Nasallallahu alaihi. Bagaimana caranya supaya anak cucu kita yang nantinya naudzubillah bertemu atau mendengar atau membaca satu kalimat saja dari wahdatul wujud yang sesat ini supaya tidak terpengaruh. Jalan keluarnya bagaimana? Hanya satu, fahami betul aqidatul awam, sanusiyah, aqaid ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mengambil pemahaman tauhid itu dari syekh yang musalsal, yang ada silsilahnya. Saya ambil pemahaman tauhid dari syekhi fulan. Syekh mengambil dari syekh fulan, dari syekh fulan sampai ke imamu ahli sunnah wal jamaah, imamu ahli tauhid, imam Abul Hasan al-Asy'ari dan imam Abu Mansur al-Maturidi. Bukan hanya silsilah qiraatul kitab tapi silsilah pemahaman ini yang penting. Sebab kalau takbirnya sih Anda melihat orang belajar tauhid yang benar ya sama saja, mewujud dibagi dua, Allah dan alam. Nah, itu pemahamannya kan beda jauh langit bumi antara ahlu wahdatul wujud yang tersesat dengan pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kembali ke kitab Al-Kaunu Al-Mukawwanat Al-Mawjudat bi asriha. Semua yang diwujudkan Allah atau alam lah, alam ini, masih Allah ini. Kulluhu, kesemuanya, zulmatun, gelap. Gelap di sini dipakai adamun mahdun la wujudalahu fi nadari arbabis syuhud. Jadi zulmah bermakna adam. Ini sering memang di kitab ya. Jadi gelap maknanya tidak ada sama sekali. Adamun mahdun. Wa innama anarahu, wa innama, tetapi sesungguhnya anarahu, atau enak diberi makna wa innama, sesungguhnya anarahu, menerangi kaun. Menerangi di sini juga bukan bermakna menerangi, tapi bermakna aujadahu, mewujudkannya, mewujudkan kaun. Zuhurul haqqi, zuhurnya Allah, wujudnya Allah, fihi, di dalam kaun. Kalau pemahaman yang gampang dan benar, alam ini
asalnya Adam, tidak ada total, yang mewujudkannya hanya Allah. Dah gitu aja, itu yang sahih. Faman ra'al mukawwana, maka siapa-siapa yang melihat sesuatu yang mukawwan, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang diwujudkan Allah, atau bahasa lain, siapa-siapa yang melihat benda apapun di alam ini, walam yashhadhu fihi, tapi dia tidak menyaksikan Allah di benda itu, bimakna tidak ingat Allah ketika melihat, aw indahu atau di sisinya, aw qablahu atau sebelumnya, aw ba'dahu atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka telah a'wazahu di sini ifatahu, melewati dia wujudul anwar al-ilahiyah, adanya cahaya-cahaya ilahi, wa hujibat anhu, dan terhijab darinya syumusul ma'arif, ma'rifat-ma'rifat yang diserupakan matahari-matahari, bisuhubil athar, karena sebab awan alam ini, athar al-akwan. Jadi alhasil, awliya Allah, para masyayikh, para arifin, itu ketika mereka melihat apapun di alam dunia ini, Anda akan menyangka mereka sedang melihat sesuatu itu. Anda akan menduga bahwa si arif sedang tenggelam di dalam pandangan si benda itu, padahal jauh. Ketika melihat benda-benda di alam, yang disaksikan oleh arifin adalah Allah. Ketika mereka berbicara dengan siapapun di alam ini, yang mereka rasakan, mereka sedang berbicara dengan makhluk-makhluk yang diwujudkan Allah. Tapi si makhluk tidak terlihat, tidak terasa. Faka'annahum khatabu rabbahum. Mereka sedang berbicara dengan Allah. Ini supaya nggak kayak khoyal ya, supaya tidak kayak sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak terjadi. Saya kasih contoh saja. Saya adraktu ba'dhum. Jadi contoh begini, ini contoh gampang saja. Ba'dul masyayikh, ini yang saya alami ya waktu itu, saya ketemu itu. Mereka lagi ada masalah di rumahnya, lagi ada problem. Dan ini selalu dikerjakan saat mereka punya problem itu. Itu lagi ada masalah tentang pernikahan, tentang rumah tangga, salah satu keluarganya gitu, lagi rame. Itu berdiri terus keluar jalan, ketemu tukang beca, diajak ngobrol sebentar. Tapi qalbu ma Allah lah ini, hatinya si syekh ini dengan Allah ini. Ngomong tukang beca ini ngantur ngomong nggak jelas itu. Tapi Allah yuharrik, menggerakkan lisannya si tukang beca ini menjawab masalah yang tadi di dalam rumah itu. Dah itu. Saya lihat lagi sebagian masyayikh itu ada iskal yang harus disampaikan. Ini kan kayak nggak mungkin, tapi ini terjadi harian di mereka ini. Terjadi yaumian. Iskal ini harus disampaikan nanti di majelis yang dihadiri oleh beberapa asatidz. Masalahnya sulit. Ya kita tadi keluar kemana, tapi qalbu ma Allah. Allahumma alimni, itu jalan. Nanti dengar ada orang lagi ngobrol atau lagi debat, lagi apa, didengerin sebentar. Itu Allah yuharrik, jawab yang iskal yang harus diterangkan tadi.
Begitu juga kalau mereka sakit, nyari obat. Ya gitu. Persis, nanti dilalah serat ketemu sesuatu yang menjadi dawa dari penyakit yang sedang mereka alami. Nah, kalau boleh saya berpendapat, ahlu wahdatil wujud yang sahih, haula gulubuhum Allah. Yang mereka lihat Allah. Ketika mereka akan berbuat apapun, perbuatan mereka itu min ta'lim, wat ta'lif, wal khutbah, wan nasihah, dan lain-lain, betul-betul merasakan Allah. Wa hadzal makna tidak akan dialami oleh murid kalau dia tidak yastarsyid, mengikuti syekhun mursyidun arifun billah yurshiduhu ilallah, yang menuntun dia qadaman bi qadam, satu tapak demi satu tapak, sampai dia bisa merasakan la mawjuda illallah bifahmin sahih. Hati-hati, sebab dalam wahdatul wujud ini mazallatul aqdam, asal usul sumber dari orang menjadi majdzub karena akalnya tidak kuat jadi sini. Kemudian penyebab sumber dari orang tersesat, aliran wahdatul wujud yang sesat ini juga gara-gara masalah ini. Tetapi sampainya para ulama, masyayikh arifin ke Allah juga di sini. Allahumma hdina fi man hadait wahdi ahbabana fi man hadait wahdil aulad wad-dhurriyyah wal ahbab at-talamid fi man hadait, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami tentang apa itu wahdatul wujud atau yang dikenal dengan manunggaling kaula Gusti dengan benar, dan semoga kita tidak terjerumus dengan ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan yang banyak beredar saat ini. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan serta diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.